Oke, ya kembali ke channel Marangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Justice League tahun 2021. Karena juga aja gue tadi tuh habis rewatch mengenai film Justice League yang dikarang oleh Zack Snyder ini yang sudah sempat menjadi booming dan sekarang ia sudah menjadi pemenang Oscar ya Pak. Jadi gue ingin kasih tahu kepada kalian bahwa Justice League Snyder Cut sudah menang Oscar di bagian ketika The Flash melakukan time reverse. Oke, oh my god, anjir, ini udah menjadi lampu hijau buat kita sebagai para fans DC bahwa Justice Snyder Cut itu akan dibuat sequelnya dari yang kedua sampai yang ketiga sesuai dengan visinya Snyder. Karena sekarang Warner Bros sudah dimention oleh Discovery dan ini akan berpengaruh juga kepada berbagai macam project DC yang lainnya. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, gue mau kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu agar supaya kalian bisa menikmati filmnya di HBO Go dan kalian bisa merasakan cinema experience untuk kalian yang ingin nonton film ini. Linknya ada di deskripsi. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Justice League Snyder Cut. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Justice League Snyder Cut. Langsung kita masuk segmen ke Rewatch Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Justice League Snyder Cut. Jujur aja ketika gue pertama kali rewatch tadi itu ya, gue tadi habis kerjain project, gue habis langsung rewatch Snyder Cut ya, iseng-iseng aja nonton di HBO Go ya. Ternyata gue lihat anjir, walaupun dengan durasi 4 jam itu semua ceritanya, oh my god, masterpiece, peace. Oke, kita akan bahas semua di sini Pak ya. Jadi kita bisa melihat ini adalah lanjutan dari Batman v Superman. Oke, kan kita tahu kan bahwa di Batman v Superman di final battle-nya kita bisa melihat bahwa Superman mati di tangan Doomsday yang sudah diciptakan oleh Lex Luthor ini Pak ya. Dan kita bisa melihat kematian Superman itu bukan hanya terdengar di Metropolis saja, tapi juga di Gotham, di Amazon, dan di berbagai macam belahan dunia. Mereka sudah mendengar teriakan Superman ketika dia ditusuk oleh Doomsday. Dan sebenarnya dengan adegan seperti itu membuat kita tuh menjadi para fans tuh, oh my god, ternyata teriakan Superman ketika dia itu dibunuh oleh Doomsday seluruh dunia tahu, sampai bangsa Atlantis pun tahu Pak. Jadi seperti itu, makanya bisa dibilang kematian Superman itu bisa dibilang apa ya, membuat banyak orang tuh sedih karena mereka udah kehilangan sosoknya, bisa dibilang orang yang udah menolong banyak orang ya kan. Superman yang bisa dibilang itu sangat ramah terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Jadi seperti itu, makanya mereka tuh sangat kehilangan Superman di bagian di BVS sampai ke Snyder Cut ini Pak ya. Dan kita bisa melihat pertobatan Bruce Wayne yang dia tuh akhirnya tuh biasa mendapatkan database dari Project Lex Luthor yang dia mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan berbagai macam database dari para metahuman yang disiapkan oleh Lex Luthor. Itu adalah The Flash, Aquaman, Wonder Woman sampai ke Cyborg. Dan Bruce Wayne akan menggunakan database itu untuk mencari mereka dan membuat sebuah tim kecil untuk sebagai pertobatan dia terhadap apa yang sudah dilakukan kepada Superman sebelum pertarungan final mereka melawan Doomsday ya. Karena kita udah tahu ya bahwa Bruce Wayne kan mengira awalnya si Superman ini adalah ancaman, tapi ketika itu udah menggali semuanya, ternyata Superman ini bukanlah orang jahat, melainkan dia itu hanya difitnah oleh Lex Luthor. Dan kita udah tahu kan ya bahwa alasan Bruce Wayne itu emosi kepada Superman karena perusahaan Wayne Enterprises cabang Metropolis sudah dihancurkan pada saat dia perang melawan General Zod dan juga para bangsa Kryptonian. Oke, jadi bisa dibilang ini adalah, yo gue kalau jadi dia gue juga marah gitu loh. Tapi kita bisa melihat pertobatan Bruce Wayne bisa dibilang sangat totalitas sekali, sehingga dia berusaha untuk membuat sebuah tim liga kecil ini untuk menggantikan posisi Superman. Oke, dan kita bisa melihat ketika dia itu mengundang si Arthur Curry ya kan, ketika dia itu ada di sebuah lahan yang kecil, dan dia bisa melihat si Aquaman ini. Dari awal kita bisa melihat ternyata si Arthur Curry sebagai Aquaman ini dia dianggap sebagai dewa laut, karena bisa dibilang si Aquaman ini dia itu sudah membantu banyak orang di desa kecil tersebut, dan bahkan dia itu sudah mengusir berbagai macam orang-orang yang berusaha untuk meledakkan semua ikan-ikan yang ada di laut sana, sehingga si Aquaman di situ dianggap sebagai dewa di desa kecil disebut ya. Dan Bruce Wayne melihat bahwa si Aquaman ini kayaknya pantas menjadi tim untuk kita. Jadi bisa dibilang Bruce Wayne ini ngerekrut si Aquaman, tapi ternyata dia itu gagal karena si Aquaman ini orangnya dia itu sangat idealis dan dia itu nggak mau dengan yang namanya kerjasama tim. Makanya si Aquaman ini menolak kerjasama Bruce Wayne. Kedua, kita bisa melihat Bruce Wayne dan juga Diana Prince si Wonder Woman ini, mereka berusaha untuk mencari rekrutan yang lainnya dan mereka menemukan ada Cyborg. Nah, Diana mengunjungi Cyborg, sementara Bruce Wayne mengunjungi Barry Allen yang mereka udah lihat. Kita bisa melihat bahwa di sini
original The Flash, kita bisa melihat dari awal bahwa bapaknya di penjara, ya kan, dia mengunjungi bapaknya. Padahal kalau kita udah tahu ya bapaknya di penjara, kalau kalian udah pernah lihat The Flash ini pertama di CW, bahkan kalau kita udah baca komiknya dari dulu, si Barry Allen itu kehilangan ibunya karena dibunuh oleh Reverse Flash. Karena kita bisa melihat, kalau kalian udah lihat di The Flash yang pertama di CW Arrowverse, kalian bisa melihat bahwa The Flash ini dari masa depan ini mengejar Reverse Flash untuk membunuh Barry kecil. Tapi ternyata kecepatan mereka itu sangat luar biasa, sehingga yang terbunuh bukan si Barry kecil, melainkan si ibunya si Barry, ya kan. Makanya seperti itu, makanya bisa dibilang niat asli Reverse Flash itu adalah dia ingin membunuh si Barry kecil agar supaya The Flash tidak akan terbentuk di masa depan. Karena kan Reverse Flash ini adalah speedster dari masa depan, dari abad ke-31, ya kan. Ya seperti, makanya bisa dibilang ini adalah hal yang menurut gua wow banget sih, dan itu istilahnya udah benar-benar dijolcorkan banget ketika kita udah melihat starter cut ini. Dan gue yakin buat kalian yang fans awam, kalian bisa melihat bahwa The Flash ini udah diceritakan semua ya Pak ya, semuanya udah diceritakan. Makanya dengan durasi 4 jam ini kita bisa melihat berbagai macam origin hero-hero yang diceritakan, dari Aquaman, The Flash, Wonder Woman hingga Cyborg. Kita bisa melihat Pak ya, yang Aquaman kita bisa melihat itu adalah seorang dewa, walaupun dia itu nggak ada di masa Atlantis, tetapi dia dianggap sebagai dewa di desa kecil di daratan ya. Dan kedua, kita bisa melihat si Barry Allen struggle gimana, bagaimana dia tuh sayang banget dengan bapaknya, karena dia tahu bapaknya itu bukan orang jahat, bapaknya hanyalah seorang dokter Henry Allen. Nah, jadi seperti, makanya bisa dibilang, tapi bapaknya itu bisa dibilang oke lah, nggak apa-apa lah, yang penting anak gue bisa kuliah secepat tingginya, dan gue harus di penjara nggak apa deh, yang penting anak gue tuh bisa pendidikan tinggi gitu. Itu seperti, makanya bisa dibilang kasih sayang seorang bapak itu kepada si Barry Allen tuh melekat banget sih. Makanya bisa dibilang actingnya bagus semua, dan developmentnya juga pelan-pelan. Nah, jadi nggak hanya asuk The Flash, Aquaman, Cyborg dimasukkan langsung dalam satu film untuk crossover, enggak ya. Jadi karena dengan Project WB bisa dibilang mereka tuh sangat terburu-buru untuk mengejar kesuksesan MCU, akhirnya mereka tuh langsung oke, kita langsung buat Justice League. Tapi di sini Zack Snyder ini dia tuh akalnya itu sangat tinggi banget Pak, yaitu dia tuh langsung mempersatukan semua hero-hero ini, dan juga diceritakan semua origin sih, sehingga kita tuh sebagai fans awam atau kita yang baru masuk ke dunia DC atau DCU, kita bisa melihat bahwa oh The Flash itu begini, oh Aquaman itu begini, oh Cyborg begini, karena semua itu pasti dengan komiknya. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Lanjut, dan kita bisa melihat si Dana Prince, kita bisa melihat Dana Prince ini akhirnya dia tuh mengunjungi si Cyborg. Nah, kita bisa melihat bahwa asal usul Cyborg sini sangat persis dengan komiknya. Kita bisa melihat bahwa si Victor Stone ini adalah seorang juara alias seorang champion yang bisa bermain rugby, dan dia memenangkan sebuah turnamen besar ya di Metropolis, karena Cyborg ini adalah satu kota dengan Superman. Nah, si Victor Stone ini ketika dia tuh bertanding, ibunya doang yang datang, sementara bapaknya itu tidak datang. Nah, bapaknya itu adalah seorang ilmuwan di Star Labs yang bernama si Silas Stone, ya kan. Dan si Silas Stone ini gue bisa melihat seorang ilmuwan di sini Pak ya, mengalami kecelakaan dengan ibunya, dan hasil ibunya nggak selamat. Si Victor Stone ini akhirnya dia itu selamat, tapi tubuhnya itu sudah banyak banget yang luka, dengan matanya udah buta, tubuhnya udah berbagai macam, tubuhnya udah diamputasi banyak, sehingga si bapaknya si Silas Stone ini memutuskan untuk mengubah anaknya menjadi cyborg, menjadi robot dengan teknologi Mother Box yang dia temukan dari teknologi pesawat Krypton dari Batman v Superman ya. Jadi ini masih ada kontinuitas dari PVS ke Justice League Starter Cut ya. Dan gue bisa melihat sini adegan Wonder Woman ketika dia tuh menyelamatkan orang-orang dari kejaran teroris, itu ada di sebuah museum. Itu ada scene yang sangat-sangat masuk banget Pak, dan gue suka. Karena apa? Dengan scene seperti ini kita bisa melihat tema superhero itu nggak hilang. Gue mohon maaf ya, gue melihat semua berbagai macam film superhero MCU ya. MCU itu mereka tuh kebanyakan untuk menyelamatkan orang lain tuh udah nggak ada. Mereka hanya penting dengan namanya crossover ya. Avengers itu kan crossover namanya kan ya. Tapi untuk film origins ya mereka udah berkurang. Tapi kalau di sini di Starter Cut ini kita bisa melihat tema superhero yang untuk menyelamatkan orang lain itu masih ada. Wonder Woman dia menyelamatkan banyak orang dari kejaran teroris, itu gue bagus banget loh Pak, bagus banget. Dari CGI udah bagus, slow motionnya juga rapi banget, dengan ala-ala Starter Cut yang bisa dibilang itu banyak banget yang di slow motion. Tapi lagi-lagi dengan teknik slow motion seperti ini kita bisa melihat bahwa kecepatan Wonder Woman itu benar-benar bagus banget Pak ya. Nah gitu. Dan kita bisa melihat kerjasama Bruce Wayne dan juga Dana Prince ketika mereka mencari berbagai macam metahuman di situ. Akhirnya kita mendapatkan satu, yaitu adalah Barry Allen. Nah, si Bruce Wayne ketika dia mengunjungi si Barry Allen, kita bisa melihat bahwa Barry Allen ini dia tuh bekerja sendiri sebagai The Flash, tidak seperti yang kita lihat di The Flash yang versi Arrowverse. Di Arrowverse, The Flash itu bekerja sama dengan Star Labs, dan Star Labs itu cuma 2 orang awal-awalnya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa si The Flash ini pada saat itu dikunjungi oleh Bruce Wayne, dia itu bekerja sendirian Pak, gak ada siapapun yang bantu dia.
Nah, ini seperti yang kita udah lihat di komiknya, di komik New 52 itu ketika si The Flash ini bekerja sendirian, memang seperti inilah Barry Allen gitu loh. Dan kita bisa melihat ada adegan ketika mereka tuh udah united kan ya Mbak ya. Gue masih inget tuh mereka ketika pertama kali united, dan si Jim Gordon ini langsung mengkonfirmasi kepada si Batman ya, di atap-atap gedung ada bat signal ala-ala Batman di CU. Itu oh my god, bagus banget Pak, dengan ala-ala versi komiknya ada, dengan berbagai macam lighting yang petir-petir tuh. Oh my god, bagus banget Pak. Itu dari awal shot dari bawah tuh, oh my god, ini mereka ambil referensi dari Batman di animated series. Kalau kalian udah pernah lihat animasinya tahun 1992, kalian bisa bilang bahwa di sini tuh ini shotnya sama banget ketika Batman mengunjungi Jim Gordon dengan cara yang sama dan dengan vibe-nya sama dan juga musiknya hampir sama. Ini Batman versi Kevin Conroy banget sih yang gue melihat, karena semuanya sama, hampir sama. Jadi si Zack Snyder ini dia tuh sangat menghormati banget dengan film-film Batman yang benar-benar legenda dalam versi animasi dia, yaitu adalah si versinya Kevin Conroy. Nah gitu. Dan singkat cerita kita bisa melihat kerjasama awal tim dari The Flash, Wonder Woman sama Batman dulu nih, dan tiba-tiba Cyborg nyusul. Nah, kita bisa melihat bahwa Cyborg ini dia tuh, gue bisa melihat depresinya Cyborg. Mohon maaf nih, gue bisa melihat depresinya Cyborg. Si Victor Stone ini ketika dia tuh udah menjadi Cyborg, dia tuh nggak bisa keluar kemana-mana, dia dibully, dia dihina sama masyarakat kota metropolis. Bahkan dia itu rasanya dia tuh dikucilkan oleh bapaknya karena bapaknya itu selalu sibuk di Star Labs. Tapi keahlian si Cyborg ini adalah dia tuh bisa menghack semua berbagai macam sistem informasi yang ada di dunia. Makanya Cyborg ini dia tuh adalah anggota inti Justice League. Kalau nggak ada Cyborg, saya kayak ada yang kurang. Karena gini, kalau kalian mau tahu ya, Cyborg itu adalah hero DC yang bener-bener bagus banget. Bahkan itu adalah tangan kanannya si Batman juga loh selain Superman. Karena apa? Karena Cyborg ini bisa meretas berbagai macam sistem informasi yang bisa dibantu sulit banget untuk diretas, tapi Cyborg ini bisa karena teknologi yang dia pakai itu ada teknologi alien dari Mother Box, dari planet Apokalips, tempat tinggalnya si Darkseid. Nah, itu alasan kenapa si Cyborg ini bisa mengerti bahasa alien. Dia bisa karena teknologinya dari Mother Box. Nah, gitu. Dan gue suka dengan cerita si Dana Prince ketika dia tuh menciptakan perang awal ketika si Darkseid atau si Uxas yang masih muda ketika dia tuh berperang melawan bangsa manusia, bangsa dewa, bangsa Atlantis, bangsa Amazon, bahkan sampai Green Lantern juga masuk ke situ Pak ya. Jadi seperti itu. Makanya kita bisa melihat niat awal si Uxas ini adalah untuk mengambil anti-life equation dan menyatukan ketiga Mother Box. Tapi ternyata usaha itu gagal. Alhasil si Uxas dan juga pasukan Darkseid ini mundur dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang bumi kembali selama ratusan tahun lamanya. Dan akhirnya ketiga Mother Box itu disimpan oleh berbagai macam bangsa manusia, bangsa Atlantis, dan juga bangsa Amazon, dan dikurung sesuai dengan adat mereka masing-masing. Dan ini menurut gue adalah benar-benar kompleks banget. Bahkan gue bisa melihat berbagai macam gore ketika Darkseid itu menyerang Ares ya kan, Darkseid melawan si Zeus, bahkan itu melawan berbagai macam bangsa-bangsa yang itu bagus banget Pak. Dengan perang seperti itu gue bisa melihat fokusnya mereka tuh udah satu titik, Darkseid. Nah, fokus di mana mereka tuh juga suasana perang yang benar-benar suram. Bahkan kita bisa melihat perjuangan berbagai macam bangsa ini yang awalnya mereka tuh terpisah, awalnya mereka tuh saling berperang, kini mereka bersatu untuk melawan satu ancamannya sama, itu adalah Darkseid. Nah, jadi seperti itu. Makanya Darkseid ini kalau kalian ngomong ya, oh bang, Darkseid tuh sama Thanos waktu mana? Gue harus ngomong Darkseid sih. Mohon maaf, gue harus ngomong Darkseid karena gini, Thanos itu nggak ada apa-apanya kalau dia tuh tanpa Infinity Gauntlet. Kalian bisa melihat bahwa semua komik ya, si Thanos itu selalu dia tuh memegang teguh yang namanya Infinity Stones. Kalau Darkseid tanpa senjata pun dia bisa, karena Darkseid itu dari awal itu udah OP. Bahkan itu sangat ditakuti di berbagai macam multiverse Darkseid loh. Nah, gitu. Jadi bisa dibilang Darkseid ini adalah ancaman utama bagi para superhero, bahkan semua villain di DC. Darkseid apa Zack Snyder udah berani untuk menunjukkan Darkseid. Nah, di video. Oke, lanjut ya. Dan kita bisa melihat ada salah film utama yang harus gua perhatikan, itu adalah Steppenwolf. Nah, Steppenwolf di sini ya, kalau udah gua lihat di Justice League kemarin, mohon maaf untuk si Justice League kemarin tuh hancur banget. Karena apa? Semua film-film DC yang udah kita di situ itu vibe-nya MCU banget. Mohon maaf aku ngomong gini, karena saudaranya MCU, si Joss Whedon, ditambah lagi dengan tekanan dari pihak Warner Bros. Kepala Warner Bros pada saat itu ada dipegang oleh si Kevin Sujihara. Dan sini dia udah mengintervensi Zack Snyder untuk membuat bahwa film ini tuh udah harus benar-benar jadi, dan tapi vibe itu ada versi MCU. Nah, kenapa seperti itu? Karena dari pihak Warner Bros. Mereka tuh ingin film Justice League
ini bisa menyaingi project-project Avengers pada saat itu ya, pada saat itu. Makanya bisa dibilang oke. Dan juga aslinya apa? Hancur kan? Karena apa? Karena di situ nggak seperti itu. Di situ nggak bisa seperti MCU, nggak bisa. Karena vibe-nya udah beda dan marketnya juga beda. Nah, gitu sih. Makanya bisa dibilang pada saat itu Warner Bros itu mereka itu sangat gak pede untuk project-project mereka ke depannya seperti apa. Makanya bisa dibilang Justice League versi Joss Whedon kemarin itu vibe-nya bener-bener MCU karena mereka tuh ingin marketnya MCU bisa datang ke DC. Tapi lagi-lagi DC bisa sukses karena mereka punya market sendiri, itu adalah di versi R-rated. Nah, gitu sih. Makanya kalau kalian perhatikan dengan berbagai macam project DC yang lainnya, itu adalah Peacemaker ya kan, ataupun Suicide Squad versi James Gunn gitu ya, Man of Steel, itu mereka tuh ratingnya R-rated semua loh, Pak. Nah, gitu. Makanya di situ udah punya marketnya sendiri gitu. Ya setelah mereka di merger, makanya gua langsung optimis ini Justice League 2 sama Justice League 3 mereka bisa update, mereka bisa rilis. Nah, tergantung dengan pihak saudaranya, karena lagi-lagi kita bisa melihat Zack Snyder sekarang kan masih fokus dengan project-project Netflix tuh, karena Zack Snyder udah di hire di berbagai macam platform Netflix, platform HBO. Dia tuh udah di hire situ untuk menggarap berbagai macam project yang lainnya selain DC. Makanya kita tunggu aja ya mengenai informasi dari Zack Snyder selanjutnya. Oke, lanjut ya. Dan kita bisa melihat mereka tuh ngelawan si Steppenwolf. Gue suka nih. Steppenwolf sini tuh digambarkan sebagai orang yang benar-benar keras banget, bahkan mengerikannya dapat banget. Bahkan gue bisa merasakan terornya si Steppenwolf, yaitu adalah ketika dia tuh udah mengambil semua mother box dari berbagai macam bangsa. Dan gue suka ketika dia tuh menyerang bangsa Amazon. Bangsa Amazon diserang oleh Steppenwolf, itu adalah benar-benar momen yang sangat-sangat mengerikan sekali, Pak. Karena apa? Kita bisa melihat dia tuh menebas bangsa Amazon yang bisa dibilang dia tuh mereka tuh nyerang si Steppenwolf, tapi Steppenwolf langsung ditebas dengan itu kalian bisa melihat kalau kalian slow motion adegan itu darah semua celot. Aduh ngilu pak gua ngeliatnya anjir. Dan itu adalah ciri khasnya DC. Nah, mereka tidak segan-segan untuk memperlihatkan gore yang benar-benar wajar. Gore yang benar-benar wajar karena ini masih R-rated, bukan benar-benar rating di atas R-rated. Karena gini, kalau kalian masih tahu ya, di dunia perfilman rating tuh nggak hanya semua umur lah, nggak hanya PG-13, nggak hanya R-rated. Ada yang lagi di atas R-rated, itu adalah rating X. Nah, rating X ini adalah rating dimana kita benar-benar orang dewasa only, bukan R-rated lagi. Jadi rating X itu bisa dimasukkan ke dalam film-film yang benar-benar gore-nya benar-benar parah. Contoh kayak Saw, ya kan, film Saw, berbagai macam film-film yang seperti itu hasil itu masuknya ke rating X ya, karena bisa dibilang itu gore-nya udah benar-benar kacau balau, karena studionya udah oke, kita buat film horor yang belum dapat, ya udah dapatnya rating X tuh. Aduh, gitu sih ya. Makanya itu. Oke, lanjut. Untuk mereka pertarungannya udah dapet, gua merasa takut loh ketika gua melihat Steppenwolf versi Snyder itu. Desainnya udah mengerikan. Saat yang kedua, untuk sirahnya udah bener-bener bagus banget, Pak ya. Dan ketika gua bisa merasakan desperate Steppenwolf ketika dia itu menghadap Darkseid. Karena gini, kalau kalian belum tahu ya, Steppenwolf itu adalah pamannya si Darkseid. Nah, kalau kalian udah baca komiknya, Steppenwolf itu pernah itu ingin ngebunuh si Ukses, karena pada saat itu Planet Apocalypse mereka tuh kehilangan kekuasaan. Dan alhasil Ukses ini akan menjadi pemimpin utama dan juga menjadi dewa baru untuk memimpin planet Apocalypse. Tapi Steppenwolf karena dia itu adalah paman Darkseid, seharusnya yang jadi pemimpin itu adalah si Steppenwolf, bukan si Darkseid ini. Alhasil Steppenwolf merencanakan untuk membunuh keponakannya sendiri, Pak ya, begitu. Steppenwolf ini dia tuh udah dipaksa oleh Darkseid bahwa dia tuh harus menghancurkan berbagai macam ratusan planet yang ada di multiverse. Nah, gitu, Pak ya. Makanya si Steppenwolf ini merasa itu kayak terpaksa banget untuk menghormati si Darkseid, karena ini adalah keponakannya sendiri, Pak. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Final battle-nya ya. Kita bisa melihat battle yang para anggota Justice League ketika mereka baru belajar mengenai kerjasama tim, ya kan. Gue bisa lihat tuh Batman udah bener-bener OP dengan caranya sendiri, Wonder Woman juga, The Flash, bahkan Aquaman juga akhirnya join setelah itu udah mengetahui bahwa Steppenwolf ini mengincar berbagai macam Wonder Box. Semua Wonder Box itu sudah dicuri semua, bahkan termasuk di Atlantis. Makanya si Aquaman ini diminta oleh si Vulko untuk pergi ke daratan akut supaya itu bisa menghentikan rencananya si Steppenwolf. Tapi kita bisa melihat fokusnya juga ke politiknya. Nah,
politik yang dimainkan di Snyder ini adalah sebenarnya benar-benar enteng banget sih. Itu pemerintah tuh masih nggak percaya dengan kehadiran para metahuman selain Batman dan Superman. Mereka tuh sangat takut lah ya, karena bisa dibilang database yang dimiliki oleh Lex Luthor ini ternyata juga dimiliki oleh para pemerintah Amerika Serikat, sehingga mereka tuh kayak apa ya, berupaya untuk memburu semua metahuman yang ada di DCU ya. Makanya bisa dibilang ini oke, gua wajar sih kalau gua jadi pemerintah, gua juga akan merasakan hal yang sama. Ini metahuman siapa? Mereka udah berkeliaran di kota kita dan mereka tuh kayak menjadi ancaman nih, karena itu yang mereka alami ketika Superman masih ada. Ketika kalian udah melihat di Man of Steel, kalau kalian udah melihat juga di Batman v Superman, si Superman ini adalah alien yang benar-benar OP. Dia tuh juga dikhawatirkan oleh pemerintah karena kekuatannya udah benar-benar OP banget. Bahkan semua persenjataan bangsa manusia itu nggak bisa dihadang oleh si Superman ini. Makanya ya itu menjadi ketakutan bagi para pemerintah Amerika Serikat, dan itu nyambung banget ke psikologis kita gitu. Makanya bisa dibilang DCU itu mereka tuh mainnya psikologis, bukan main seperti war seperti ala MCU tuh enggak. Jadi mereka tuh mainnya psikologis gitu. Makanya itu relate banget dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata kalau sekarang itu terjadi. Nah gitu sih Pak. Oke lanjut. Dan gue bisa melihat Batman-nya Pak, mohon maaf gue ngomong, Batman-nya udah bener-bener menjadi leader banget sini Pak. Karena bisa dibilang untuk pembentukan Justice League di DCU yang mencetuskan inilah Batman, sama seperti di komiknya, sama seperti juga di animasinya. Kalau di animasi kita bisa melihat yang membentuk Justice League ini adalah Batman sama Superman. Dua orang yang mencetuskan kita membentuk sebuah tim deh. Nah gitu. Tapi di versi ini karena Superman udah mati, dan sebagai bentuk penghormatan Batman bahwa itu ingin bertobat, alhasil dia membentuk sebuah tim liga kecil ini yang bernama Justice League ini Pak ya. Dan gue bisa melihat itu benar-benar seorang leader yang benar-benar bisa membuat strategi yang benar-benar cukup ya kan. Bahkan dia bisa membuat rencana yang benar-benar matang, karena si Batman yang versi Ben Affleck ini kan dia tuh udah bertarung selama 20 tahun. Jadi dia tuh udah tahu bagaimana dia tuh membuat rencana, bagaimana dia tuh bisa membuat strategi dengan Alfred seperti apa. Makanya bisa dibilang Batman yang versi Ben Affleck ini benar-benar profesional sekali dalam hal detektif banget gitu, jadi seperti itu ya. Dan gue bisa melihat kalau gue bandingkan dengan Batman versi Justice League, mohon maaf itu sangat lawak banget ya Pak ya. Dan gue sangat benci banget ketika dia tuh ngomong, "Are you talk to fish? Talk to fish, talk to fish." Itu mukanya Batman kayak orang bego banget semua Pak. Goblok banget semua anjir. Bahkan gue masih ingat ketika Superman tuh melempar dia pada saat dia tuh udah bangkit di versi Justice League, kita bisa bilang Batman, aduh punggung gua, aduh encok bodoh amat lah Batman gua dijadikan gitu anjing. Joss Whedon bangsat. Karena mungkin yang di otaknya Joss Whedon pada saat itu mungkin dia tuh ngomongnya, oh ini superhero nggak punya kuat apa-apa deh. Ya udah gua bikin dia tuh gak guna. Ya salah bro. Aduh, walaupun Batman nggak punya power, walaupun dia tuh nggak punya power seperti Superman, nggak punya power seperti Wonder Woman atau Aquaman atau The Flash, dia tuh punya dia tuh resource-nya banyak Batman. Makanya bisa dibilang Batman tuh paling OP di DC ya, karena dia tuh bukan main sebagai super power, dia mainnya ini. Nah otaknya bener-bener cerdas gitu loh Pak. Joss Whedon bener-bener aduh ngerusak Batman gue banget bangsat. Makanya gue masih inget tuh ketika gue lihat di bioskop Justice League itu tahun 2017, gue kecewa banget Pak Batman gue dijadikan seperti itu karena saudaranya udah ganti Joss Whedon. Aduh goblok, kacau banget lah. Makanya langsung, tapi WB pada saat itu dia tuh langsung membuat 4K karena mereka tuh masih tidak mau mengakui Zack Snyder sebagai filmnya Zack Snyder Justice League yang itu sebagai canon. Makanya dibuat 4K. Tapi sekarang kita udah tahu bahwa sekarang Warner Bros sudah di-merger oleh pihak Discovery. Alhasil kita bisa melihat project DC yang bisa dibilang tuh udah gak di tangan Kevin Sujihara lagi, udah gak di tangan petinggi-petinggi WB yang masih bener-bener masih melakukan SJW. Mereka udah ditangani oleh Discovery. Jadi kita bisa melihat masa depan Justice League ini masih ada ya, masih ada. Makanya ini sebenarnya udah tis waktu kita udah melihat di Peacemaker sih Pak. Kalau di Peacemaker kita bisa melihat Justice League kan ada di sini. Jadi kita udah diberikan lampu hijau sebenarnya bahwa Justice League ini akan dilanjutkan karena udah ada perjanjian Warner Bros dengan Discovery. Udah. Jadi semua yang menangani ada Discovery, bukan dari kepala-kepala bagian dari Warner Bros yang masih SJW banget dan udah mengajukan berbagai macam project DC yang punya potensi tuh tolol banget dari Warner Bros. Aduh. Ya seperti itu. Makanya gua harapkan banget Snyder Cut bisa lanjut sih. Itu aja yang gua harapkan sih. Oke lanjut. Sistem probability ketika itu akan menyatukan ketiga mother box ini untuk mewujudkan serangannya, dia bisa melihat ada anti-life equation ya. Dia bisa melihat ada anti-life equation dan dia langsung melaporkan kepada
Darkseid bahwa Undead Equation ada di bumi. Namun lokasinya itu dia tuh belum bisa menyampaikan lokasinya benar-benar ada di mana, karena lagi-lagi si Steppenwolf hanya bisa merasakan Undead Equation yang ada di planet bumi. Makanya Darkseid langsung mengumpulkan pasukannya untuk bersiap menyerang bumi. Setelah Steppenwolf ini langsung menyatukan ketiga mother box itu adalah rencana awal yang mereka. Tapi ketika Justice League ini mereka udah mulai, alhasil si Batman langsung ngomong, kita butuh Superman deh. Kenapa? Karena gua mau Superman ini ada sebagai anggota tim ini. Dia merasa Superman ini butuh kesempatan kedua untuk menjadi anggota tim kita. Alhasil mereka langsung mencuri mayatnya si Clark Kent dari makamnya dan langsung meletakkan ke dalam pesawat planet Krypton. Alhasil kita bisa melihat Superman bangkit tapi tanpa memori, sehingga kita bisa melihat pertarungan antara Justice League dengan si Superman ini, Pak. Dan itu kece banget sih dengan Henry Cavill pada saat itu ya. Wah, anjir bagus banget sumpah. Bagus banget dan juga tanpa lawak. Maaf nih gue semua, tanpa lawak ya. Akhirnya gue bisa melihat film superhero tanpa lawak tuh. Oh my god, ini buat superhero gitu loh. Kecuali superhero kelas Guardian of Galaxy ya kan, atau kelas Iron Man, mereka memang dari awal memang udah ngejokes gitu loh. Tapi kalau di sini mereka udah di build up memang bener-bener serius, gitu loh. Makanya itu bagus banget sih. Ada saat yang mereka tuh ngejokes, ada saat yang mereka tuh bener-bener serius, dan ini mereka udah konsisten banget. Dan itu di sini mereka marketing seperti itu, full serius gitu. Makanya wow, bagus. Kalau kalian perhatikan ketika Cyborg itu sebelum dia tuh akan memakaikan Superman dengan listriknya si The Flash, si Cyborg itu sempat dia tuh mendapatkan sebuah penglihatan. Kalau kalian lihat ya, dimana kita bisa melihat Cyborg itu mendapat sebuah penglihatan yang dimana kita bisa melihat bahwa ada adegan ketika Superman itu menangis, itu langsung memegang jenazahnya si Lois Lane. Nah, ini saja ada di JL kedua kalau kalian udah lihat. Jadi saya itu udah punya rencana di JL 2 bahwa Lois Lane akan mati di tangan si Darkseid, dan dia udah mati di Batcave. Itu gua udah jelaskan semuanya di video naskah asli JL 2 dan juga JL 3, linknya ada di deskripsi kalau kalian pengen lihat penjelasan gua lengkap mengenai JL 2 dan juga JL 3 sebelum Snyder Cut ini akan tayang. Itu gua udah pernah tuh tahun lalu ya. Oke, sehingga si Superman itu langsung menjadi senjata untuk Undead Equation-nya dia. Nah, gitu sih Pak. Makanya makanya Cyborg itu langsung ngomong stop. Nah, dia kenapa ngomong gitu? Karena dia udah melihat masa depan Superman ke depannya akan menjadi lebih buruk, dan dia udah melihat bahwa Superman udah menjadi diktator yang sangat mengerikan, dan mereka udah benar-benar ambil referensi dari komik Injustice God Among Us. Itu adalah komik dimana menceritakan Superman udah menjadi diktator dunia. Oke, setelah dia kehilangan Lois Lane akibat dibunuh oleh Joker, dan juga kota Metropolis udah dihancurkan oleh Joker dengan satu kali saja. Itu bener-bener oh my god, anjir. Tapi di versi Zack Snyder ya, dia tuh udah bikinnya bener-bener beda. Jadi dia tuh hanya ambil referensi Injustice, tapi untuk penggarapan aslinya dia bikinnya beda. Dia bikin cerita dia sendiri. Superman itu ditanamkan sebuah Undead Equation ketika Darkseid sudah menemukan lokasinya. Alhasil dia memanfaatkan Superman ini untuk menanamkan Undead Equation. Nah, gitu Pak ya. Makanya oke, penggarapannya udah jadi lebih smooth lah, dan juga unsur politiknya agak sedikit diturunkan, mungkin agar supaya para pembaca atau para fans awam bisa mengikuti lah ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Gue bisa merasakan vibe-nya udah bener-bener dark, dan juga kerjasama timnya mereka tuh udah bener-bener solid. Dan gue suka ketika Superman tuh udah datang ke situ, mereka tuh nggak sama sekali nggak menyerahkan semua itu ke Superman. Beda dengan Justice League. Kalau kalian udah lihat versi Justice League ya, kita bisa melihat bahwa ketika Superman udah datang, mereka sisanya tuh nggak ada gunanya semua. Aquaman udah nggak ada gunanya, Wonder Woman udah nggak ada gunanya, si Batman juga nggak ada gunanya. Udah si Superman doang yang udah langsung turun tangan. Jadi mereka tuh udah gak ada gunanya situ Pak. Tapi kalau untuk versi Justice League Snyder Cut itu semuanya mereka masih team up, dan Superman hanya sebagai anggota tambahan doang. Dan kita bisa melihat ketika usaha mereka hampir digagalkan oleh si Steppenwolf ini, The Flash langsung memutarbalikkan timeline. Dan gue bisa melihat itu gue yakin tuh green screen, tapi dengan vibe seperti itu gue bisa melihat ketika The Flash tuh sambil dia tuh nge-reverse timeline, dia memutarbalikkan timeline, dia tuh langsung ngomong, "My dad, I will make you proud, I will make you proud." Itu kita udah membaca komiknya The Flash, atau kita udah ngikutin The Flash yang versi CW, gue langsung nangis Pak. Kenapa? Kita bisa melihat bahwa perjuangan dari Alan ketika dia sebagai The Flash adalah dia tuh memikirkan bapaknya. Dia mikirin bapaknya, gimana bapakku tuh bisa dikeluar di penjara. Bapakku tuh bukan orang jahat gitu, makanya bisa dibilang dia tuh sangat dendamnya si Barry Allen ke situ. Ya gitu. Makanya dia tuh ngomong gitu karena dia tuh kangen dengan bapaknya.
dia tuh pengen ngelawan bapaknya, tapi dia tuh nggak tahu caranya gimana, dengan cara legalnya seperti apa. Dia bisa aja ngelawan bapaknya dari penjara dengan cara dia tuh menjadi speedster, dia lagi cepat, bisa The Flash bisa, tapi lagi-lagi dia tuh ingin bapaknya itu keluar dengan cara hukum, tapi dia bingung gimana caranya. Nah gitu Pak ya, makanya di sini akhirnya The Flash itu langsung memutarbalikkan timeline dan alhasil semuanya menjadi seperti semula ya kan. Dan akhirnya Steppenwolf gue bisa melihat ketika Superman udah ngantam dia dan kepalanya udah dipenggal oleh si Wonder Woman Pak ya. Dan ketika dipenggal tuh, oh my god anjir, akhirnya kita bisa melihat visinya Snyder itu awalnya si Steppenwolf mati karena dipenggal oleh si Wonder Woman, dan udah dijelaskan di sini Pak ya. Wajir. Dan gue suka endingnya sih Pak, ending ketika Steppenwolf udah mati, Darkseid udah ngomong we will use the old ways. Oke, kita godakan dengan cara lama karena mereka udah ngomong oke, Unleavened Equation udah di bumi dan Steppenwolf udah gagal dalam melaksanakan misinya. Alhasil mereka langsung oke, kita langsung labrak aja bumi lah, kita langsung bawa pasukan banyak, kita bawa pasukan legionnya kita untuk ke bumi. Nah makanya dia langsung ngomong we will use the old ways. Oke. Gua jadi JL2 ini gua udah perkirakan bahwa Darkseid udah menjadi villain utamanya Pak. Tapi yang gua paling suka adalah di post credit scene-nya Pak. Post credit scene-nya ketika mereka tuh ada di Nightmare Edition. Nah, kalau kalian masih ingat ketika di Nightmare scene-nya Nightmare, ketika kita bisa mimpinya Bruce Wayne, itu adalah di JL yang ketiga. Nah, JL ketiga itu adalah ketika 5 tahun setelah kematian Lois Lane, ketika Superman udah menjadi diktator yang benar-benar kejam dan dibawa kendalinya si Darkseid karena Unleavened Equation sudah ditanamkan di Superman. Dan kita bisa melihat bahwa para anggota JL ini mereka tuh survive dari Superman dan mereka berusaha untuk membunuh Superman sekaligus untuk membunuh si Darkseid karena di planet bumi itu sudah menjadi planet apokalips yang kedua. Itu sebenarnya udah dijelaskan di BVS ya, waktu kita udah melihat si Nightmare itu yang benar-benar oh my god mengerikan sekali, vibe-nya udah bener-bener bagus. Bahkan gua bisa melihat kehancuran dunia seperti apa, bahkan ya itu bener-bener udah menjadi planet apokalips gitu loh ya. Makanya para anggota JL ini berusaha untuk memutarbalikkan waktu, itu sesuai dengan rencana mereka. Itu udah gua jelaskan lagi di naskah asli JL2 dan JL3, linknya videonya udah gua taruh di deskripsi. Oke, lanjut ya. Dan kita bisa melihat akhirnya ketika JL ini udah harus berangkat ke sana dengan bantuan Deathstroke, dengan bantuan si Joker, kita bisa melihat bahwa si Deathstroke ini yang diperankan oleh Joe Michelangelo awalnya itu adalah seorang villain Pak ya. Karena kalau kalian masih ingat ya, di post credit scene pertama kita bisa melihat bahwa Deathstroke itu diundang oleh Lex Luthor ketika Lex Luthor berhasil keluar dari Arkham Asylum. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Lex Luthor udah memunculkan identitas Batman, yaitu adalah Bruce Wayne, dan alhasil Deathstroke ini akan menjadi villain utama The Batman sesuai dengan project DCU berikutnya. Karena kalau kalian masih ingat ya, sebenarnya kalau untuk DCU The Batman Ben Affleck itu sebenarnya mau digarap, tapi lagi-lagi Warner Bros itu langsung mengundang si Matt Reeves, dan Matt Reeves meminta agar supaya project The Batman ini itu keluar. Alhasil Ben Affleck mundur, dia mundur dari project The Batman, dan hasilnya itu langsung digarap oleh si Matt Reeves, sehingga hasilnya seperti sekarang. Versinya Robert Pattinson itu di luar DCU Pak ya. Sekali lagi gue ngomong, versinya Robert Pattinson itu di luar DCU. Oke, itu mereka bikin universe sendiri, sama seperti ketika lo nonton The Dark Knight Trilogy versinya Nolan. Itu aja gitu Pak ya. Makanya hasilnya perfect karena nggak ada embel-embel Justice League lah, nggak ada embel-embel hero-hero lain, karena Batman ini bener-bener dia tuh garapnya sesuai dengan visinya dia. Dan kita bisa melihat Joker yang Jared Leto. Akhirnya kita bisa melihat Joker yang Jared Leto. Oh my god anjir, gue bisa melihat Joker Jared Leto yang kita udah lihat kegagalan dia di Suicide Squad. Alhasil dia tuh di Suicide ini dia konsepnya udah bener-bener dirubah Pak ya. Udah bener-bener dirubah, yang dia tuh awalnya adalah seorang gangster bener-bener lebay banget, desainnya udah kacau banget untuk Joker versi Jared Leto. Tapi ketika ditampil di Suicide Squad itu fansnya Heath Ledger banget, jadi rambutnya udah panjang, gak sealay seperti Suicide Squad dulu. Makanya desainnya udah bener-bener dirubah banget oleh si Zack Snyder ini Pak ya, jadi seperti itu. Dan gue bisa melihat kalau kalian perhatikan ya, analog dialognya si Joker sama si Batman, mereka berdua tuh saling mengancam loh Pak, saling mengancam loh. Si Joker dia tuh langsung ngerosting, why you send the boy wonder to the man's job. Artinya dia tuh nyindir, lu kenapa ngirim si Robin ini, the boy wonder ini alias si Robin ini untuk melakukan tugas sebagai orang dewasa, karena dia tuh belum siap. Karena yang mati di DCU Robinnya, sekali lagi ngomong, itu adalah Dick Grayson. Oke, kalau kita udah baca komiknya, yang mati kan sebenarnya itu adalah Robinnya versi yang Jason Todd ya, Robin kedua. Tapi kalau di versi DCU yang mati itu adalah si Dick Grayson, karena lagi-lagi
Dick Grayson ini adalah Robin pertama dan bisa dibilang si Bruce Wayne sebagai bapak angkatnya. Setelah kematian kedua orang Dick Grayson, alhasil si Dick Grayson menjadi anak angkatnya si Bruce Wayne dan dia dilatih sebagai vigilante dari kecil sampai dia dewasa. Pak ya, makanya ketika dia mati, gue bisa melihat oh ini alasannya kenapa si Bruce Wayne itu udah meluncurkan yang namanya no killing rule miliknya. Alhasil udah bablas tuh, udah membunuh berbagai macam lawannya, gak peduli dia membunuh berbagai macam orang karena itu udah sakit hati. Kayaknya no killing rule yang gua udah ciptakan di sini gak berpengaruh ke para villain-villain yang gua hadapi. Alhasil karena kematian Dick Grayson ditambah lagi, ya udah dia bablas semuanya Pak. Makanya itulah membuat gua tuh secara psikologis masuk. Nah gitu, 4 tahun kita menunggu project yang sebenarnya masterpiece itu, ya udah menang Oscar kan, kampret, gue kesel. Oke lanjut deh. Dan gue bisa melihat ketika si Bruce Wayne udah didatangi oleh Martian Manhunter, kita bisa melihat bahwa ternyata selama ini Martian Manhunter itu adalah si General Swanwick yang kita udah lihat dia tuh pertama kali muncul di Man of Steel. Makanya kita bisa melihat si Green Martian di sini dia tuh menaruh bantuan. Oke, gue akan bantuin lo kok untuk Darkseid karena Darkseid ini akan mengancam bumi nih. Nah, gue akan bantuin lo untuk mencari anti-life equation sebelum Darkseid akan menemukannya. Gitu, itu bagus banget sih kalau yang gue lihat dan nyambung aja gitu loh. Untungnya Zack Snyder punya planning A dan planning B, karena seharusnya yang akan muncul di scene terakhir itu bukan Green Martian loh Pak, melainkan Green Lantern. Dan aktornya udah ngomong dan udah syuting, udah tinggal diedit doang tuh Pak, dan udah disatukan dengan stock shot dengan film nya. Tapi lagi-lagi Warner Bros langsung melarang, udah gue nggak mau ada Green Lantern dulu deh. Udah. aduh kacau banget. Dari sampai film itu selesai selama 4 jam gua tidak merasakan ngantuk sama sekali. Satu, dan kedua, gua bisa merasakan story yang benar-benar storytellingnya udah benar-benar rapi tanpa plot hole. Bahkan itu udah ada ancang-ancang untuk ke JL2 bahkan ke JL3, udah jelaskan semua dari situ Pak. Tapi ya kita tunggu aja ya mengenai keputusan Zack Snyder seperti apa untuk kedepannya. Tapi jelas ini udah ada ancang-ancang banget untuk kita sebagai fans DC bisa melihat bahwa project DCU itu udah bener-bener luas. Skor untuk Justice League Snyder Cut ini gua kasih nilai 9 dari 10 ya. 9 dari 10. Karena kenapa gua nggak kasih 10 dari 10? Karena kekurangannya adalah beberapa adegan tuh dengan berbagai macam slow motion yang ditetapkan oleh si Zack Snyder ini, gue bisa melihat ada beberapa yang mengganggu. Menurut gua karena yang seharusnya itu nggak jadi slow motion, tapi si Zack Snyder ini langsung membuat itu slow motion. Itu sih makanya bisa dibilang ada berbagai macam adegan yang nggak perlu untuk slow motion tapi lu slow motion. Ya itu sih yang menurut gua tuh kekurangan sih. Tapi lagi-lagi dari segi ceritanya mereka udah cakep banget Pak situ Pak. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai rewatch Justice League Snyder Cut. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Justice League Snyder Cut, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan memberikan semangat. Gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.